Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kita kali ini melanjutkan materi yang kemarin yang telah kita bahas tentang kalimat isim, fiil, dan huruf. Maka pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang isim, nakiro, wal ma'rifat. Jadi isim, nakiro, dan ma'rifat. Nah, adapun isim itu tadi sudah dijelaskan. Jadi isim itu terbagi dua aja. Ada isim nakiro dan ada isim ma'rifat. Nah, ini ada contoh gambar masjid. Kira-kira kalian tahu ini masjid apa dan masjid di mana? Kan ini nggak ada keterangan dan ini juga kalian bingung. Ini masjid di mana dan masjid apa, dan bahasa Arabnya masjidun, ini namanya isim nakiroh. Sedangkan contoh yang kedua, ini ada masjid, tapi masjid ini ada tulisannya Masjid Nurul Huda, maka dinamakan Masjidu Nurul Huda. Ini namanya masjid ma'rifat. Jadi dari kedua gambar ini bisa kalian lihat perbedaannya. Jadi masjidun itu belum jelas masjidnya di mana, masih butuh pertanyaan dan jawaban, masih tanda tanya jawabannya apa. Sedangkan masjid yang satu yang sudah jelas Nurul Huda, namanya sudah jelas, ini menunjukkan isim ma'rifat. Nah, kemudian at-ta'rifu, pengertian sendiri dari isim nakiro dan isim ma'rifat. Adapun an-nakiro atau biasanya kita sebut dengan isim atau kata umum. Isim atau kata yang sifatnya masih umum, masih global. Pengertiannya ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Jadi isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu. Jadi masih bersifat umum. Kemudian ma'rifat, isim ma'rifat itu isim yang khusus. Jadi pengertiannya ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Jadi sudah jelas, sudah tertentu, sudah maksudnya sudah jelas. Itu perbedaannya. Adapun alamatul ismi, tanda dari isim nakiro dan tanda dari isim ma'rifat antara lain, isim nakiro itu tandanya ada tanwinnya, at-tanwinu. Jadi tandanya bertanwin, baik an, in, atau un. Contohnya madrasatun. Jadi tak marbutonya huruf terakhir itu di dhammatain. Jadi di tanwin. Madrasatun ini belum jelas madrasah atau sekolah yang mana. Kita tidak tahu karena sekolah itu banyak dan belum jelas ini sekolah yang mana, masih bersifat umum. Makanya di tanwin ini menunjukkan isim nakiro, masih umum. Kemudian isim ma'rifat itu tandanya yang pertama ada alnya, jadi al kemudian plus isim. Yang kedua ismul alami, nama, menunjukkan nama, baik itu nama seseorang maupun nama tempat. Kemudian ismul dhamir, kata ganti. Yang keempat ismul isyarati, kata tunjuk. Yang kelima ismul mausuli, kata hubung. Dan yang keenam al-mudhafu ilal ma'rifat, jadi sesuatu yang disandarkan pada isim yang sudah ma'rifat. Jadi isimnya nakiro kemudian disandarkan kepada isimnya ma'rifat, jadinya mudhaf ilal ma'rifat. Kita contohkan satu persatu. Contohnya al-faslu. Nah, ini ada alnya, ini menunjukkan ma'rifat. Kelas itu, jadi kita menunjuk ke sebuah kelas, maka akan menjadi jelas, oh kelas itu. Ini isim ma'rifat. Kemudian isim alam, contohnya Mekkatun, ini menunjukkan tempat, kota Mekah. Muhammadun, ini menunjukkan
nama. Jadi ketika ada sebuah nama, baik itu nama seseorang ataupun nama tempat, itu berarti ismul alam dan namanya isim ma'rifat, tergolong isim ma'rifat. Kemudian ismul dhamir, kata ganti huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Dan isim isyarah, kata tunjuk seperti hadza, ini untuk laki-laki, hadhihi, ini untuk perempuan, tilka, dzalika dan sebagainya. Kemudian isim mausul, kata hubung, contohnya alladzi, allati. Kemudian mudhof ilal ma'rifat, contohnya kitabun, awalnya kitabun itu nakiro. Kalau kitabul lughatil arabiyah sudah jelas kitabnya buku bahasa Arab. Nah, kita perinci satu persatu. Ismul dhamir, kata ganti. Kata ganti itu banyak, ada 14, mulai huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi huwa dia laki-laki tunggal, huma menunjukkan 2 orang, hum menunjukkan banyak, hiya ini menunjukkan dia perempuan, huma 2 orang, hunna ini 3 orang atau lebih, anta, antuma, antum ini untuk menunjukkan kamu laki-laki, anti, antuma, antunna untuk menunjukkan kamu perempuan, ana saya, nahnu kita. Ini domirnya. Jadi kemudian ada mahal rofi, kedudukannya rofa, sama domirnya. Kalau kedudukannya jer, dibaca jer, jadi ada sebelumnya ada ketambahan huruf jar ataupun yang lainnya, maka domirnya ganti hi, hima, him, ha, hima, hinna, ka, kumakum, ki, kumakunna, bi, bina. Kalau mahalnya nasab, jadi hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kumakum, ki, kumakunna, yana. Ini isim domir. Kemudian ada isim isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuk ini ada lil qoribi, menunjukkan kata tunjuk dekat. Kita menunjuk jarak yang dekat. Ada mu'dzakkar dan ada mu'annas. Ada menunjukkan laki-laki, mu'dzakkar, dan ada menunjukkan perempuan, mu'annas. Mu'dzakkar ini ada mufrad bentuk 1, contohnya hadza. Kemudian bentuk kedua tasniyah, hadzani, dan bentuk jam'u bentuk banyak, haulai. Kemudian dekat yang berbentuk muannas, perempuan. Kalau mufrad bentuk pertama itu hazihi, bendanya 1. Kalau bendanya 2 tasniyah, hatani. Kalau bendanya banyak jamak, haulai. Selain untuk dekat ada kata tunjuk lil baidi, jarak jauh. Terbagi menjadi 2 juga, ada yang menunjukkan mudzakkar laki-laki dan muannas perempuan. Bentuknya mufrad dzalika, kedua dzanikuma, dan jamak ulaika. Sedangkan muannas yang bentuk mufrad tilka, bentuk keduanya tasniyahnya tanikuma, dan bentuk jamaknya ulaika. Kemudian untuk isim mausul, kata hubung. Isim mausul ini ada yang khusus, maksudnya khusus untuk benda baik mudzakkar maupun muannas. Jadi terbagi untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kalau mufrad untuk mudzakkar allazi, tasniyahnya alladzani, alladzaini. Kalau jamak alladzina. Untuk muannas mufradnya allati, tasniyahnya allatani atau allataini. Sedangkan jamak allati. Ini untuk khusus. Sedangkan untuk yang mushtaraku, umum, ada yang akil, ini untuk berakal, man artinya orang. Sedangkan gairul akil, tidak berakal, ma apa. Ini ada ismul alam, tadi sudah dijelaskan. Isim alam adalah isim yang menunjukkan nama sesuatu yang berakal maupun tidak berakal. Jadi nama seseorang ataupun nama tempat. Kalau berakal
Ini maksudnya nama seseorang, contohnya Ahmadu, Aisyatun, Umarun, Maryam. Meskipun bertanwin, karena ini menunjukkan nama seseorang, maka itu termasuk isim ma'rifat. Kemudian tidak berakal, ini menunjukkan tempat, Jakarta, Banjuwanji, Al-Qahirotu. Ini nama tempat, maka menunjukkan isim alam. Kemudian mudhaf ilal ma'rifat, disandarkan kepada isim yang sudah ma'rifat. Jadi isim yang disandarkan kepada isim lain yang ma'rifat. Ini ada contohnya, disandarkan kepada isim ma'rifat yang al. Contohnya babun. Babun ini kan nakiro. Kemudian ditambah al-faslu. Al-faslu kan ma'rifat, ma'rifatnya karena al. Ketika digabungkan, dua kata ini digabungkan, babul fasli menjadi pintu kelas, maka menjadi ma'rifat. Babunya ini menjadi ma'rifat karena disandarkan kepada al-fasli yang sudah ma'rifat karena ada alnya. Kemudian ma'rifat karena isim domir. Contohnya qolamun. Qolamun ini nakiro karena ada tanda tanwinnya. Kemudian ditambahi hu ini isim domir, maka menjadi qolamuhu. Pena atau pulpennya dia laki-laki. Kemudian madrasatun, sekolahan, ini nakiro karena tandanya bertanwin. Benda tambahan ya ini menunjukkan kepunyaan atau isim domir, maka menjadi madrasati, sekolahku. Sudah jelas, sudah khusus. Kemudian disandarkan kepada isim alam. Kitabun, ini kitab, buku, masih umum, nakiroh, tandanya tanwin. Kemudian mendapat ketambahan kata Aisyatun, menjadi kitabu Aisyatin, bukunya Aisyah, sudah jelas, maka ini menjadi ma'rifat. Dari penjelasan tadi kita beralih kepada contoh al-misal. Misalkan ada kalimat haza Ahmadun huwa talibun mahirun fil madrasati sanawiyati Darul Falah. Ini Ahmad, dia murid yang pandai di sekolah sanawiyah atau sekolah aliyah Darul Falah. Nah, kita perinci satu persatu. Haza ini masuk kepada isim ma'rifat. Kenapa alasannya? Alasannya tabiinu, alasannya karena hadza ini isim isyarah. Kemudian Ahmadun ini masuk kepada isim ma'rifat karena Ahmad ini menunjukkan ismul alam, isim alam yang berupa nama. Huwa ini masuk ke dalam isim ma'rifat karena huwa ini merupakan isim domir. Kemudian talibun ini masuk ke dalam isim nakiro karena sifatnya masih umum, tandanya bertanwin. Mahirun itu juga termasuk isim nakiro karena masih umum, tandanya tanwin. Kemudian al-madrasati ini masuk kepada isim ma'rifat karena apa? Karena tandanya al, ini ma'rifat. As-sanawiyati ini juga termasuk isim ma'rifat karena al. Darul Falah ini masuk ke dalam isim ma'rifat karena mudhaf ilal ma'rifat. Daru dima'rifatkan kepada al-falahi yang ma'rifat karena ada alnya. Nah, dari contoh barusan, nanti kalian bisa belajar di rumah, berlatihan di rumah. At-tadribu, ini ada soal al-as'ilatu ayin asma'an nakirati wa asmal ma'arifi fi ma ya'ti. Jadi tentukan mana isim-isim yang nakiro dan mana isim-isim yang ma'rifat dari soal berikut. Yang pertama, Halimatun talibatun jadidatun fi hadhil madrasati. Yang kedua, Abi Fallahun huwa yadhabu ilal mazru'ati kulla sabahin. Yang ketiga, Faridun yaskunu ma'a ammihi fi Surabaya. Yang keempat, li sadiqun ismuhu Iqbalun huwa min Sumatra. Yang kelima, al-binayatu allati taqa'u amamal idarati hiyal maktabatu fiha kutubun mutanawwi'atun.
Nanti bisa kalian buat kolom seperti ini. Jadi nanti mana yang termasuk isim nakiro dan mana yang termasuk isim ma'rifat. Kemudian tabyinun dijelaskan alasannya kenapa masuk isim nakiro dan masuk kepada isim ma'rifat. Demikian dulu penjelasan dari saya tentang isim ma'rifat. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron.